setia daripada itu. Terima kasih Tuhan, kami sudah menyembah Tuhan. Dan tiba saatnya kami akan bersorak-sorai bagi dan siap bersorak-sorai bagi Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Yang percaya Tuhan ada di tengah-tengah kita, mari lambaikan. Haleluya. Kita mau menyembah Dia, kita mau bersyukur kepadanya. Amin. Sebab Dia Raja di atas segala raja. Haleluya.
bisa berjalan dan akan bersama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Firman-Mu berkatakan besertaku. Amin. Terima kasih Amin. Tangan-Mu Tuhan, di setiap langkahku percaya. Ku akan terbang tinggi. Amin. Di tengah badai. Yes. Ku tak menyerah. Lalu akan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Nantikan Kau yang ku serah, Yesusku. Terima kasih Tuhan. Firman-Mu berkata besertaku. Amin. Maka kebuat roh dan jiwaku. Tanganku Tuhan menunaikan di setiap langkah. Ku percaya dengan sayaku. Ku akan terbang tinggi di tengah badai. Ku tak menyerah. Kekuatan dan perlindungan bagiku. Pertolonganmu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku sembah, Yesusku. Ya, jemaat Tuhan, menyanyi lagu ini dengan sayangmu. Dengan sayangmu, ini pengakuan kami Tuhan. Amin. Di tengah badai hidup, ku tak menyerah. Kau teguh anak. Amin Tuhan. Dan berlindung.
benteng kekuatan. Di saat aku lemah, jatuh, tak berdaya, Engkau menopang Tuhan. Kaulah Yesus segala-galanya dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, siapalah kami ini Tuhan yang tidak berdaya di hadapan-Mu. Kami tidak layak Tuhan datang kepada Engkau. Bapa Surgawi, jamah kami, naungi hati dan pikiran kami, kuasai kami dengan firman-Mu Tuhan. Saatnya kami duduk diam dengan dengar sabda firman-Mu. Berkatalah, berbicaralah, kami siap dengan dengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya dan mengatakan amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Kita boleh bersyukur saat ini kita berada dalam keadaan sehat. Amin ya. Tim ujian PW yang luar biasa. Terima kasih ya sudah memberikan yang terbaik. Kita doakan Bapak Gembala senior kita di GBI Hulu Kencana, Pak Pendeta Barnabas dalam keadaan sakit flu super. Dan saya tidak tahu ini flu apa ini. Tapi kita doakan, makanya Bapak Gembala dan Ibu berangkat ke sana sekaligus pelayanan di sana. Ya mungkin yang sudah tahu ceritanya, kesaksiannya ke depan kemungkinan sebulan sekali atau berapa kali Pak Gembala dan Ibu akan ke sana memimpin jemaat yang lebih besar dari ini. Sekitar 3-4 kali lipat yang kita doakan. Karena kekuatan Tuhan itu luar biasa. Amin. Kali ini saya diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan. Ini sebetulnya makanan yang tadi ada di depan ini. Ini firmannya saat ini menceritakan yang ada di depan. Amin ya. Mereka saat ini akan lebih mengerti. Sebetulnya kalau dipikir-pikir ini spesialisasinya Bapak Oktober Papahan ya. Ya Bang ya. Ya tidak tahu ya kenapa harus saya membawakan. Kenapa Pak Gembala tidak undang pendeta yang lain. Mungkin ada Pak Victor, ada Ibu Jen, ada Pak Hari Sempulur, atau teman yang lain. Tapi ya kembali lagi kepada kita. Ini karena anugerah Tuhan. Ya. Jadi saat ini kita mau bicara tentang pujian, penyembahan, dan kegerakan rohani. Ini sesi yang ketiga. Sesi pertama revival, sesi kedua juga revival, dan ini sesi yang ketiga yang sama. Pertanyaannya, revival itu udah dikuasai belum? Gak apa-apa ya, Ibu Linda, saya guru ya, di sini ngajar ya. 1-2 kata lah, revival apa itu? Kan sudah 2 minggu. Lawatan Tuhan. Apalagi? Kebangkitan. Apalagi? Iya, ada di bawah itu. Revival itu kegerakan rohani, kebangunan rohani. Itu revival. Jadi minggu pertama, kedua itu sudah dibahas. Revival itu bisa terjadi bukan hanya di gereja, di rumah tangga kita juga bisa, di tempat kita bekerja juga bisa, dimanapun kita bisa buat satu karya KKR. Kalau memang Tuhan datang melawat kita. Jadi revival ini kayak hidup kembali ya, hidup kembali, dibangkitkan kembali. Tadi Bapak Saprudin ya berkata dibangkitkan kembali. Keadaan yang saat itu rohaninya mungkin mati. Jadi rohaninya tuh sudah nggak lagi berdaya, layu. Makanya perlu pemulihan. Itulah revival. Supaya imannya semakin menyala di dalam Tuhan Yesus. Kembali kita melakukan hubungan mesra dengan Tuhan. Yang mungkin dulu tahun-tahun yang lalu kita nggak ada revival. Kita sepi. Hubungan kita dengan Tuhan itu terbatas. Atau kadang-kadang kita datang ke gereja hanya rutinitas. Tapi revival yang sekarang itu beda ya. Jadi kita kembali kepada kehidupan yang dulunya mati, kita hidup kembali. 3 poin: pujian, penyembahan, dan kegerakan rohani. Praise and worship. Bapak Okto kalau salah, sorry ya. Ini materinya bukan saya yang buat, dari sinode.
saya menyampaikan. Jadi ya ini sudah apa adanya, ya bumbu-bumbunya ya akan saya tambahkan dikit-dikit saja ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam Alkitab pujian, praise and worship, ini pujian dulu ya. Pujian itu adalah ungkapan syukur. Kita kalau pujian itu ungkapan syukur ya, dan kekaguman atas perbuatan baik, di garis bawahi. Kita tuh namanya pujian itu bisa di mana saja. Dalam kegiatan kita sehari-hari, masak, nyapu, ibu-ibu ya. Pasti kan kalau misalnya sembari melakukan aktivitas di rumah tangga, pasti kita nyanyi. Aku mengepel lantai bersih sekali, karena aku penolong sejati. Aku menyapu lantai bersih sekali, karena aku penolong sejati. Nah pujian kayak begitu, itu namanya pujian. Jadi pujian itu sebagai ungkapan syukur, kagum. Kita kagum kepada kebesaran Tuhan, karena Tuhan itu baik. Alasan kita kenapa beribadah hari ini, karena Tuhan baik. Siapa yang nggak bisa mengukur kebesaran Tuhan dan kebaikan Tuhan? Itu luar biasa. Kalau saya ingin bersaksi 2026, banyak. Sampai detik ini banyak sekali kebaikan-kebaikan Tuhan. Makanya dikatakan situ perbuatan baik dalam kurung halal, yada, terus zaman. Wah, saya harus cari kamus ini. Apa itu? Ya, jadi kita harus selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik. Halal itu adalah kayak kita memuji kayak tadi ya. Memuji, terus merayakan. Kayak kita tadi sedang bersenandung. Haleluya, puji Tuhan, glory bagi namamu. Itu yang disebut halal. Ini bukan makanan. Bukan makanan ini dari bahasa sananya, bahasa Ibraninya. Jadi pokoknya kata halal ini digambarkan ekspresi. Kita kemarin kan merayakan Natal, merayakan tahun baru, itu halal. Ya, halal semuanya, makanan, minuman. Artinya kita merayakan itu halal. Kemudian dikatakan yada itu ya bersyukur. Tadi kita angkat tangan. Wah, Pak Thomas luar biasa nih. Gara-gara Pak Thomas saya ikut 3 tingkat lupa umur. Ya Pak Thomas, itu saya usianya sebanding sama Pak Thomas, amin. Sama Pasap, walaupun Pasap, tetap aja ya saya jadi semangat gitu. Saya kalau di sininya, ini kan kuncinya di sini nih namanya revival, kuncinya di sini. Kalau di sini melempem, di situnya melempem. Di sini semangat, di situnya semangat. Coba deh kalau di sini asal-asalan, di sana lebih asal-asalan. Nah itu tadi saya karena lihat Pak Thomas tingkat-tingkat, semangatnya luar biasa, ya udah ikut tingkat-tingkat. Dan itu ya yang disebut apa tadi? Yada. Yang terakhir, zaman. Zaman itu ini. Teman-teman kita yang luar biasa, pemain drum, ada Abang Beto, kemudian di sini Opet, ada Dede Jason, dan semuanya di sini. Ini termasuk singer, worship, dancer, itu mereka. Jadi inilah yang sangat diperlukan di dalam pujian, praise. Sementara penyembahan, worship, ini lebih dalam lagi. Kalau worship lebih dalam lagi, ini sikap hati. Kalau pujian sih bisa dikatakan kapan saja, ini kita memuji Tuhan. Tapi kalau worship ini di hati, kita di hati lebih dalam memuji, menyembah, dan langsung tunduk kepada Tuhan. Pros kuneo. Wah, ini BPD kasih nama susah-susah, saya harus cari kamusnya. Pros kuneo itu adalah kata Yunani kono yang berarti menyembah, sujud. Kalau di mana sujud ya. Dan kalau kita seperti ini gitu ya, itu pros kuneo. Jadi lebih dalam lagi menyembah, bersujud, seringkali sebagai respon atas kasih dan kekudusan Tuhan. Dan keduanya merupakan bagian penting dalam ibadah, melibatkan tubuh, jiwa, dan roh. Ini Bapak Ibu Saudara, pembukaannya jelas, praise and worship.
Kita cuma bisa nyanyi doang, cuma bisa menyembah doang, tapi ternyata artinya lebih dalam. Inilah mereka. Kunci dari ibadah yang ada di sini. Pujian bisa berupa reaksi spontan, yang tadi saya katakan. Apa saja, di mana saja, kita bisa memuji Tuhan. Suka kita. Kalau lihat pengamen kan, tiba-tiba nyanyikan lagu rohani, pasti kita keluarkan uang 5.000, 10.000. Padahal dia agamanya nggak Kristen. Dia tahu hari Minggu itu yang makan di resto itu orang-orang Kristen. Dia belajar lagu rohani itu. Itu pujian. Ini income kan? Coba deh kalau nyanyi lagu dangdut, gak ada dengar. Anak tua tuh, lagu gereja. Tapi kalau penyembahan itu adalah gaya hidup yang berpusat pada hubungannya dengan Tuhan dalam roh dan kebenaran. Saya minum dulu ya. Tadi pagi saya nggak tahu perut saya mengilit-ilit. Kenapa ini? Pindah. Saya nggak berani makan apapun, nanti tambah parah. Dan biarkan saja, nanti juga pulih sendiri. Jadi penyembahan ini gaya. Kita punya gaya hidup itu berpusat dengan Tuhan. Jangan sekali-sekali kita penyembahan ini di tempat sembarangan, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Kalau pujian bisa di mana saja, mau nyanyi apa saja bisa. Penyembahan harus di tempat khusus. Amin ya. Di ruang doa kita, di relung hati kita yang paling dalam. Ini penyembahan. Karena ini merupakan gaya hidup. Kalau sudah namanya gaya, ini sudah ada di hati kita. Kita baca bacaan kita hari ini sama-sama ya. Cuma 2 ayat yang kita mau bahas. Sama-sama 1, 2, 3 dari Tawarik 5 ayat 13-14. 1, 2, 3. Lalu para penduduk negeri dan para penyanyi itu serta mendengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyanyikan suara dengan diri, perangkat dan alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan, sebab itulah yang baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih kasihannya pada ketika itu rumah itu ya dipenuhi Allah, sehingga imam-imam itu tidak tahan diri untuk mengajarkan kebahagiaan oleh tangan Allah itu. Sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Nah, salah satu bagian dalam kekristenan yang mendukung terjadinya kebangunan rohani adalah pujian dan penyembahan. Ini kuncinya. Ada yang lain, ada doa, dari firman Tuhan. Tapi kali ini memang pujian penyembahan ini menjadi titik sentral, pusatnya. Bisa dibayangkan kalau dalam satu ibadah pujian penyembahan itu kurang. Kemarin waktu Natal di PGLII itu mimpin Bapak Ketua kita. Judulnya kan KKR Natal PGLII. Jadi saya ikuti. Ketua sinode kita Bapak Pendeta Dr. Rubin Adi Abraham. KKR luar biasa. Semua diberkati. Nah, itu yang disebut kebangunan rohani. Jemaat yang hadir kan kalau boleh dibilang tuh di Kamboja itu sekitar 2000-an ya. Kemarin juga Natal PGI ya, PGS kemarin. Jadi itu berkali-kali di situ. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara, bagaimana caranya agar pujian dan penyembahan kita dapat memicu terjadinya kebangunan rohani KKR. Bagaimana caranya? Caranya gimana nih? Ini peranan siapa nih? Apakah peranan yang membawakan firman Tuhan? Apakah itu peranan WL, singer, pemusik? Siapa nih yang akan memimpin supaya pujian dan penyembahan ini bisa naik, memicu terjadinya kebangunan rohani? Ini tanggung jawab siapa nih? Bapak Ibu udah bisa mikir ya. Kira-kira siapa nih? Apakah si gembala sidangnya, pendetanya,
atau WL-nya dan singernya? Siapa ini? Kita lihat. Yang pertama, harus dilakukan dalam kebersamaan. Kita baca sama-sama ya. Walaupun tadi sudah kita baca, nggak apa-apa. Lalu para peniup napiri dan para penyanyi itu serentak. Jadi semua, betul tadi ya Bu Linda ya. Semua serentak, tidak satu persatu. Pengkhotbah tanpa musik, WL singer tanpa musik, musik tanpa WL, tanpa singer, atau nggak ada jemaat? Tidak, serempak bersama-sama mendengarkan paduan suaranya untuk menyanyikan puji-pujian dan syukur kepada Tuhan. Mereka menyanyikan suaranya dengan nafiri, ceracap, dan alat-alat musik sambil memuji Tuhan dengan ucapan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Pada ketika itu rumah itu, yakni rumah Tuhan, dipenuhi awan, dipenuhi kemuliaan Tuhan. Ini kan luar biasa Bapak Ibu Saudara. Jadi tanggung jawab kita bersama, serempak, tidak sendiri-sendiri, tidak melakukan KKR, bahasanya karena one man show gitu ya. Kan kadang-kadang mereka tuh lupa sama teman kirinya, teman kanannya, lebih menonjol yang memimpin ibadah itu. Tidak, kita serempak bagaimana caranya mengangkat ini. Nah jadi dalam ayat ini dikatakan pujian dinaikkan oleh para penyanyi, WL, singer, peniup napiri, dan seluruh umat secara bersama-sama. Semuanya. Tadi siapa yang merasakan sukacita? Amin kan? Pasti setiap minggu itu kalau kita merasakan, saya tuh beda ya, kalau duduk di belakang sama duduk di depan itu beda. Kalau dulu duduk di belakang ya jarang-jarang begini ya. Tapi kalau sekarang di depan kan kita harus ikuti yang ada di depan sini. Tapi rasanya enak gitu, seger banget. Jadi pujian itu mengangkat. Nah itu Bapak Ibu Saudara, jangan bahasa Betawinya itu diem-diem aja, diem baik. Enggak, pokoknya kalau pujian dinaikkan oleh penyanyi dan para pemain musik, ayo kita nyanyi, gak usah malu-malu. Nah, kegerakan rohani selalu hadir ketika gereja ada gembala, ada pelayan Tuhan, seluruh jemaat maupun simpatisan bersatu hati dengan sikap dalam penyembahan. Ini hati-hati Bapak Ibu Saudara. Pertanyaannya, kok saat kebaktian tidak ada kegerakan? Kok tidak ada revival? Kok tidak ada kebanggaan rohani? Siapa yang salah ya? Jangan saling menyalahkan Bapak Ibu Saudara. Peranan kita sama. Saya yang biasa di belakang pindah ke depan. Sekarang di sini. Yang di pojok kiri, di pojok kanan, di belakang, kita punya peranan sama. Tidak ada bedanya. Satu orang yang di sudut manapun di sini itu berperan. Nggak beda-bedakan. Tidak bilang begini, oh di barisan depan itu khusus Bapak Gembala, para pejabat. Enggak, Bapak Ibu Saudara. Sama, kita sama semuanya. Karena untuk memacu adanya kebanggaan rohani, semuanya kita serempak. Bukan gembala saja, semua. Ingat ini Bapak Ibu Saudara. Nah, ini yang lebih fokus. Fokus mereka hanya satu. Ini fokusnya. Sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan. Enggak ada kata lain. Di rumah tadi berpikir kita mau berangkat ke gereja. Pasti semuanya mengalami kan? Mengalami ada saja. Tapi ingat Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau ke gereja, lupakan yang lain. Kita akan bilang dalam hati kita, sebab Tuhan itu baik. Saya itu terlalu banyak sekali cerita, kisah, kesaksian akhir ayat ini. Cuma saya tidak berani ungkapkan di sini karena itulah konsumsi saya pribadi saja. Tuhan terlalu baik. Semuanya diberikan yang terbaik.
Jadi saya bersyukur atas semua kebaikan Tuhan. Tuhan siapkan segala sesuatunya dengan indah, tepat pada waktunya. Nah, ketika gereja bersatu, ketika jemaat kita bersatu di Besima 6, meninggikan nama Tuhan, segala ego, agenda pribadi dilebur. Dalam kurungnya motivasi tujuan pribadi, daging dimatikan. Dulu kalau saya di belakang saya bisa ngintip. Oh, lagi main HP. Oh, lagi selfie-selfian. Sekarang ada ya. Jangan lagi kayak begitu Bapak Ibu Saudara. Ibadah sedang berlangsung, sedang Instagram, sedang main segala macam. Kadang-kadang juga saya risih kalau foto-foto begitu. Makanya kan saya foto-foto gitu nggak terlalu mencolok ya. Duduk di depan cekrek-cekrek begini, udah nggak mau banyak gaya gitu. Karena ini kan bukan untuk dengerin firman Tuhan. Gak masalah, kan memang ada di situ, sudah di share. Saya tidak tahu biasanya Pak Gembala nge-share ya, tapi nanti ada share. Jangankan berita yang kemarin, judulnya Pak Sigit mau menyatakan anaknya. Baru pada satu. Ini kan Pak Koliman, kenapa jadi Pak Sigit gitu loh? Anak yang mana nih? Saya sampai tertipu. Ada yang menikah nih. Wah, telepon nih kita. Sampai Pak Hari Sempur, sampai di grup API para pendeta juga komplain, kena semuanya. Suatu hari di sekian bulan yang lalu, saya ditelepon Pak Sigit Asu. Halo, Pak Andes Poniman, apa kabar? Baik. Suaranya beda nih. Suaranya ngaku-ngaku Yohanes Sigit Sawarto. Wah, ujung-ujungnya duit. Mana ada Pak Sigit minta duit sama saya? Kembali. Pak, ya duit. Saya baru ketemu Pak Sigit hari Minggu. Baru ngobrol-ngobrol, pulang ke rumah, ditelepon Pak Sigit. Kepentingan apa? Suaranya beda. Saya layanin aja. Wani Piro. Berani berapa? Transfer di mana? Saya layanin. Ya saya kirim dalam kebego-begoan dia. Jadi ya kayak begitulah. Makanya saya kaget. Wah, dampaknya sampai ke grup mana-mana itu. Sampai grup pria yang kecil aja kena ya. Nah itu kalau yang namanya apa Pak Sob? Nah, Bapak Ibu Saudara, apapun kepentingan pribadi kita, apapun saat ini kita mikirin apa nih? Yang saya pikirin banyak sekali. Nanti ini udah tahu itu. Saking banyaknya sampai, aduh, ya. Tapi ingat fokus kita apa? Tuhan itu itu aja. Yang kata lain, oh iya, belum bayar iuran dana duka nih sama Bu Marta, jangan dipikirin. Tadi tanya gimana nih? Aku jangan lupa ya, tak datang ya. Doa PWP bayar. Iya. Bu Marta ingat aja gitu. Padahal saya mau pura-pura lupa gitu ya. Jangan lupa. Fokus kita ngapain di sini? Wah, nanti ada rebus-rebusan nih. Nah, itu boleh. Jadi ingat ya, urusan pribadi, motivasi apapun, ego apapun, jangan. Apalagi coba-coba lagi pada buka HP. Nah, dosa kamu sendiri. Harus memberikan tempat bagi hadirat Allah. Ini yang kedua. Amin. Harus memberikan tempat yang paling tinggi di hadirat Tuhan. 2 Tawarik 5 ayat 14a. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan. Pertanyaan saya, yang jadi imam siapa ya? Siapa imam di gereja ini? Apa-apa, kita tanya jawab aja. Salah nggak? Nggak masalah. Siapa imamnya di sini? Bapak Gembala. Ada jawaban lain? Di sini. Hah? Pak Andreas Poliman. Nama saya baru, Bu Andre. Di sini.
2026. Tahunnya ada di 2025. Om Andre jadi ganteng kan? Imam itu merujuk pada jabatan yang ada di sini, betul. Pak Gembala Sidang kita, dia adalah pendeta kita, imam para penatua. Tapi lebih dalam lagi Bapak Ibu Saudara, yang bertugas di rumah Allah, di bait Allah itu, kata Daud, itu adalah imam. Lebih dalam lagi, di GBI umumnya, di GBI itu para pelayan ini ujian. Bapak Oto, kalau saya salah diralat, ini paling sensi, ini dogma. WL, singer, pemain musik, semuanya imam musik. Betul apa salah Bang Oto? Betul. Imam musik. Bukan hanya pendeta. Bang Oto sedang mimpin pujian, Pak Thomas sedang mimpin pujian, Ibu Siska sedang mimpin pujian, imam. Di belakangnya tadi ada Ibu Femi, si Dede kecil kita itu, imam. Para tamborim, imam. Ngeri ya, ngeri. Sedap. Dibalik aja, sedap. Enggak ngeri. Imam loh. Jadi imam itu dikatakan coba ya, dibaca di 1 Petrus 2 ayat 9. Nah, Ibu Sinta dengan hormat. 1 Petrus 2 ayat 9. Enggak ada di situ, Bu. 1 Petrus 2 ayat 9. Ibu Sinta silakan. Pelan-pelan ya. 1 Petrus 2 ayat 9. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang wajan, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Amin, terima kasih Bu. Kamulah jemaat GBS 56, bangsa yang terpilih, imam yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah GBS 56, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia Tuhan yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang. Jadi yang disebut imam ini semua kita di sini. Amin. Yang duduk di sini, di belakang, di tengah, semuanya sama imam. Kalau boleh pilih, saya aja yang duduk di situ, di pasapnya di sini gitu ya. Iya, nggak gampang berdiri di sini Bapak Ibu Saudara. Imam, kita semuanya imam. Artinya kita punya tanggung jawab di sini. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu. Sekali lagi revival itu terjadi, kita tanggung jawabnya di sini para imam. Amin. Kalau tidak terjadi sesuatu, jangan menyalahkan yang berdiri di depan. Pendetanya, gembalanya, tidak Bapak Ibu Saudara. Kita semua di sini adalah imam. Ingat itu kata imamat. Tadi 1 Petrus 2 ayat 9, kita nih imam. Status kita dan tanggung jawab kita ini dalam Tuhan itu sama. Melayani, memberitakan firman Tuhan. Apa kita mau diam-diam baik, ongkang-ongkang kaki, santai-santai saja? Oh, itu tanggung jawabnya gembala, tanggung jawabnya Pak Po. Dulu saya diingatkan, Pak Po, jangan berdiri di dua kaki. Apa ya? Ya, Pak Po ada di gereja ini, Pak Po juga ada di PD Immanuel. Itu dulu. Sekarang kaki saya banyak. Ada di API, ada di PGLII, ada di PGS, ada di BKSWKI.
Aku datang ya nakal PKSWKI. Itu kan bedok semua. Ibu datang. Enggak Wis. Itu selalu kalau ibadah PKSWKI itu saya disuruh datang. Akan saya bukan gembala. Ya kan Bapak pendeta. Ya, biarkan aja pendeta yang pada datang. Pasti kita datang. Ya wis lah. Jadi sekarang tanggung jawab saya itu kakinya banyak. Imam itu berdiri di semua sudut pelayanan apapun. Di Immanuel banyak hal yang saya lakukan. Di Alfi demikian. Sekarang nggak lagi kita bicara tentang saya duduk aja di sini di divisi mana? Enggak, kemana-mana bergerak memberitakan firman. Itu dikatakan hadis 1 Petrus. Beritakan firman Tuhan, melayani bukannya di sini. Di mana kita ketemu orang? Ibu Sinta udah tahu nih kayak gini Bu ya. Di mana kita ketemu orang, siapa saja pasti dilayani. Ya kan Bu? Saya pulang gereja. Om, mampir dong. Ada apa pagi? Bu Haji di rumah sakit. Terus saya baru pulang nih. Loh Haji kenapa? Saya baru dioperasi lutut saya nih di tempurung saya di apa? Di apa namanya itu bahasanya ya? Di operasi diapain sih? Diganti ya? Nah, terus Pak Haji gimana keadaannya? Udah baik, sembari nangis. Tapi Bu Haji di rumah sakit Alia. Aduh, saya belum sempat ke sana Pak Haji. Itu gimana? Doain dong Om. Tapi saya doanya doa Kristen Pak Haji. Saya kayak Yesus. Gimana? Ya nggak apa-apa. Hari itu saya doakan. Besok RIP. Mati aku. Beneran. Aduh, sampai saat ini saya nggak berani lewat rumahnya. Depan saya, pendeta pun cabut nyawa. Mau ngomong apa nih? Tanya Kak Gina, tulangnya tuh. Mau sembuh atau mau ke surga? Waktu mama saya sakit, hari Minggu, Pak Sigit dan teman-teman datang. Harapan saya, ini kok udah saya ceritakan berulang nih. Dia Pak Gembala, Pak Sigit ya, panggil mama saya, meninggalnya dengan Pak Sigit. Mama saya masih belum. Dan akhirnya dengan puji-pujian dan penyembahan, mama saya meninggal. Saya memuji Tuhan, saya menyembah Tuhan. Pokoknya mama ingat nanti kalau gerbangnya udah terbuka itu, mama masuk sana cepet, masuk mah, jangan di sini aja. Pujian dan penyembahan dahsyat itu sudah. Jadi jangan takut berdoa ya. Kalau berdoa, saya punya kesaksian di video mana tuh udah banyak. Mau doa sembuh atau mau selamanya pergi. Mau sembuh lah. Kalau mau sembuh saya nggak bisa, adoptan aja. Kalau mau pergi ya nanti saya ajak ke surga. Kita saya nyusul. Habis itu dulu yang sakit. Saya belum. Kayak gitu Bapak Ibu Saudara. Beneran. Jadi saya agak ngeri kalau suruh doa itu. Nah ini Bapak Ibu Saudara ya. Ketika pujian dinaikkan, rumah Tuhan gereja ini penuh oleh awan kemuliaan. Dalam perjanjian lama hal ini menunjuk pada manifestasi perwujudan hadirat Allah. Amin. Amin ya Bapak Ibu Saudara ya. Saya tidak perpanjang nanti waktunya. Pujian sejati membuka ruang, tadi saya katakan, membuka ruang tempat bagi Allah untuk memberitakan kuasa dan kemuliaannya. Gerakan rohani revival tidak mungkin terjadi tanpa kehadiran Allah yang nyata. Kuncinya revival, kebanggaan rohani, gerakan rohani itu kehadiran Allah itu nomor 1. Yang di hijau itu, hadirat Allah membuat manusia sadar akan kekudusan dan kelemahan dirinya sebagai manusia. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau ibadah datang ke gereja, tolong jaga kekudusan. Tahu kan kemah suci ya Pak? Ruang pelataran, ruang kudus, ruang mana kudus? Di situ ada kesimpan 10 hukum Taurat. Di semua ini tabernakel itu kudus. Coba kita bawa itu di sini. Bapak Ibu kalau sudah masuk ke dalam, pelataran itu terima tamu, tempat terima tamu. Sampai masuk ke dalam, ini ruang kudus.
Kalau ruangan ini kudus, suci, boleh ngobrol, boleh teriak-teriak, boleh bisik-bisik. Nah, itu Bapak Ibu Saudara direnungkan, karena Tuhan hadir itu, Tuhan ingin hadir di tempat yang kudus. Kalau suasananya enggak hening, 5 menit, 10 menit sebelum firman, sebelum masuk pada WL, para imam ini, jadi membangun pujian yang murni, menyembah dalam roh dan kebenaran, dan bukan sekedar pertunjukan seperti ya ala dunia ya, nonton konser gitu ya, konser di mana juga itu kan berbayar ya. Jadi kalau itu beda, itu duniawi. Nah, Yohanes berkata ayat 4 ayat 20 sampai 24. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah dalam Bapa, Roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Kembali ke pribadi masing-masing. Menyembah dalam roh dan kebenaran. Caranya ya Bapak Ibu yang lebih tahu. Jadi kalau kita menyembah di sini, pujian penyembahan tadi, kita menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, termasuk saya. Kadang-kadang kita lupa. Ini dalam penyembahan loh. Hadirat Tuhan itu ada loh. Kadang-kadang kita lupa. Termasuk saya. Oh ya, lagi penyembahan, hati-hati. Penyembahan itu kan ada kuasa Tuhan, manifestasi Allah turun. Hentikan segala aktivitas yang mengalihkan fokus kita menyembah. Berhenti dulu, sahabat. Jangan diganggu, jangan bisik-bisik. Kalaupun ada anak kita, sebentar ya, nanti mama kasih ya, kasih aja uang persembahan. Makanya siap-siap dari rumah, kasih uang persembahan supaya nggak ganggu. Ini Bapak Ibu Saudara. Poin terakhir ketiga, harus memberikan semua aktivitas ibadah hanya untuk Tuhan saja. Berulang-ulang kalimat ini tadi di atas. Hanya untuk Tuhan. 2 Tawarik 5, 14. Sama-sama kita baca ya. 2 Tawarik 5 ayat 14, 1, 2, 3. Sehingga imam-imam itu tidak tahan berdiri untuk menyelenggarakan kebaktian oleh karena awan itu, sebab kemuliaan Tuhan memenuhi rumah Allah. Amin. Kita berdoa. Setidak-tidaknya kita ibadah tadi dari awal sampai akhir nanti. Mungkin walaupun tidak seperti KKR, tapi saya amin. Saya merasakan tadi ada kuasa roh, saya merasakan kuasa puji-pujian, saya merasakan luar biasa. Kalau Bapak Ibu dan Saudara sama, saya merasakan. Saya berangkat dari rumah itu siap menyampaikan firman. Tadi pagi saya lupa, saya sengaja saya kosongkan perut saya. Mau sarapan dulu nasi uduk. Baru melangkah, oh ya lupa. Saya ada tugas firman di sini. Jadi kita siap tempur. Yang namanya siap tempur memang harus seperti itu. Lupakan semuanya pertikaian keluarga, perdebatan keluarga. Ada saja tiap pagi itu yang namanya di keluarga. Fokus para imam membuat tidak tahan berdiri. Nih kalau para imam sudah memimpin di sini, ya, membuat tidak tahan untuk berdiri melayani, karena hadirat Allah itu begitu kuat. Jadi revival kebohongan rohani membuat pelayanan manusia tunduk pada otoritas Allah. Tunduk. Kita belajar tunduk. Bahwa yang hadir di sini adalah Tuhan yang berkuasa. Makanya tadi kembali lagi, kita harus takut, jangan main-main. Yang namanya ibadah itu luar biasa khasiatnya. Nanti pasti Bapak Ibu Saudara kalau pulang itu beda, ya, pasti semuanya dapat berkat. Selalu tadi berkali-kali Tuhan itu selalu memberkati kita. Yang sakit dipulihkan, yang dalam keadaan masalah dan pergumulan, pasti sesuatu terjadi. Saya terlalu percaya. Jangan takut, jangan khawatir. Saya cerita sama Pak Sat tentang Pak Rudi. Kaitannya dengan kaki pasal. Berapa kata Pak Dokter? Berapa bulan? 2 bulan. Saya menyaksikan sendiri lubang itu bagaimana. Dari awal proses Pak Sat masuk ke kamar operasi, saya tungguin sampai malam berdua sama Kak Gina.
ngantuk, capek dan sebagainya. Bukan apa-apa. Kita perlu memberi saling support. Intinya, pastor mungkin berkata, bagaimana ya bisa sembuh seperti semula? Bagaimana ya saya bisa main lagi bulu tangkis ya? Pak Rubin, dia punya jemaat sekeluarga, itu awalnya dari nenek. Neneknya nggak pendidikan teologi. Neneknya tuh ada satu tempat, saya lupa namanya tuh. Dari neneknya inilah lahir semua pemberita Injil. Totalnya kata Pak Rubin 10.000 jemaat yang sudah bertobat. Bayangkan 10.000. Satu kali anaknya Jessica yang itu pernah ketemu ya. Gimana di Lembang? Nah di Lembang waktu ada Ikil dan teman-teman ada David. Nah Jessica hamil, dipanggil sama bapaknya. Jessica, bagaimana keadaan? Nangis. Dokter menyarankan anak ini harus dikurek. Kalau dipertahankan, apa sih Pak Panjaitan kalau kepalanya besar? Ya, jadi diprediksi bayi Idan dalam kandungannya Jessica, anak calon cucunya Pendeta Rubin Abi Abraham, ketua sinode yang gerejanya saja 10.000 orang di seluruh. Berapa ya? Saya lihat data dulu berapa sih GBI? Banyak banget ya. GBI, jumlah jemaat GBI lebih dari 3 juta anggota di seluruh provinsi dan 27 negara. Sehingga saat ini jumlah GBI mencapai 6.303 gereja lokal. Terbesar. Calon cucunya Pak Pendeta Rubin Adi. Bagaimana? Calon opung Pak Sinaga dulu membayangkan. Gimana membayangkan punya calon? Dokter bilang inilah kenyataan. Kalau dokter bilang kenyataan memang benar. Nangis. Pak Rubin juga mau bilang apa? Tapi Pak Rubin berkata, kita punya Tuhan yang luar biasa. Ya. Terus bagaimana kamu Jessica? Apapun itu, kalaupun anakku lahir cacat, biarlah ya dia lahir, karena dia punya hak untuk lahir. Kalaupun memang dia mengalami sesuatu, biarlah dia lahir. Aku akan merawatnya dengan setia. Merinding saya dengarnya. Dan kenyataan dokter yang berkata harus dikurek, tapi firman Tuhan tidak. Firman Tuhan adalah kebenaran kan? Ternyata anak itu sekarang cerdas, sehat, nggak ada sesuatu yang mungkin pasti terjadi. Bapak Ibu mengeluh kan di sini? Bagaimana kalau terjadi rumah tanggaku? Aku sakit, aku nggak berdaya, aku nggak mampu, sakitnya nggak punya sembuh. Ingat, Pak Rubin sudah menjawab itu semua. Kebenaran firman Tuhan itu silakan cari. Tuhan akan sembuhkan kok. Gak ada yang nggak mungkin. Pasti. Amin. Kalau sudah percaya namanya dari kalau kebawaan rohani pasti terjadi dalam rumah tangga kita. Nah jadi itulah seorang Pak Rubin Adi. Saya nggak bayangin kalau seorang pendeta luar biasa cucunya lahir seperti itu. Tapi Tuhan itu lebih luar biasa kan? Amin kan? Nah, oleh karena itu fokus pelayanan bukan lagi rutinitas, tetapi menjadi respon penyembahan yang nyata. Jadi kita fokus nih, kita kadang-kadang datang ke gereja ya rutin, datang ke gereja ya gini-gini aja terus nggak ada artinya mungkin. Tapi kita ingat menjadi nyata supaya kita meresponi firman Tuhan, meresponi pujian dan penyembahan. Nah, ketika kehadiran Tuhan memenuhi umatnya, pelayanan menjadi sukacita, bukan jadi beban. Jangan lagi mikirin apa itu nanti, bagaimana di rumah. Pak Sinaga pernah ngebayangin, wah bengkel sepi nih. Nah gitu ya. Gereja aja. Bodoh amat tuh bengkel di sana. Bodoh amat pekerjaan kita. Ya udah, yang penting kita ke gereja dulu. Urusan apapun itu ke gereja aja dulu. Pastor bilang kemarin PBB,
rasanya kalau nggak ke gereja itu gimana gitu ya. Dia apa gini saja gitu. Ya kita harus kasih penghiburan ya. Pak mana lu? Begitu Pak mana lu nggak bisa sembuh. Iya kan Pak? Sukacita ya Pak ya. Gak ada yang mustahil. Pak Manur itu luar biasa, dia tuh pengen Natal di foto di pohon ini. Kemudian saya memang nggak menjamannya sih, cuma Pak Manur sembuh ya, percaya pasti sembuh. Ya, jadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Nah, sebagai kesimpulan, mari musik. Lakukan pelayanan praise and worship PW yang menyatu dengan semua jemaat. Antara tim PW dan jemaat adalah satu tim penyembahan. Koreksi ini untuk para penyembah, untuk WL, singer, pemain musik. Memang gak gampang ya Bapak Oto ya. Bapak Oto sudah berusaha cari lagu-lagu yang bagus-bagus supaya bisa ngangkat. Tapi Bang Oto pada ngalamin gak ngangkat? Iya kan? Udah tepuk tangan gak tepuk tangan? Udah menari gak menari? Sudah berbahasa roh gak ada yang ngomong apa-apa? Mandang baik. Bang Oto dalam hati, gak tahu deh. Ngalamin kan Bang? Dan berkali-kali. Maksudnya pujian ini dicari, maksudnya pujian ini dinyanyikan, jemaatnya terangkat ke atas. Gak ada yang tahu. Pertanyaannya salah siapa? Jangan menyalahkan Pak Oto. Jangan menyalahkan mereka di sini. Mereka itu udah berkorban. Kita mau kasih salam hormat sama mereka. Kalau saya bilang dari paling kecil saya bisa begini sama DT Jason. Mereka ini pelayan luar biasa loh. Jangan dikecilkan. Mereka itu imam-imam yang kalau imamnya kita ataskan, kita tinggikan, kita otomatis naik ke atas loh. Hormati mereka yang melayani. Amin. Berikan tempat kepada hadirat Allah untuk bekerja. Kesampingkan segala yang mengganggu fokus ibadah. Hanya satu tempat bagi Allah. Berikanlah persembahan terbaik hanya kepada Tuhan saja dalam seluruh liturgi ini dari awal sampai akhir untuk Tuhan. Bukan untuk sahabat-sahabat. Keluarga nantilah. Isi Pak nanti jangan lupa ya kita mampir ya kemana kayak begini kayak begitu. Jangan terganggu dengan keluarga dan anak. Pak nanti habis gereja kemana? Itu ya pasal malam. Gerejanya belum selesai, ibadah belum selesai. Aduh Pak, kok jadi kan? Pada pasapnya, si Sami mikir, pasap ini jadi jalan-jalan nggak ya? Si Mami ada di sini. Ternyata jadi jalan-jalan ya. Ya kan? Fokus dulu ibadah. Nanti pasti ada waktunya jalan-jalan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita ngasih satu pujian Roh Kudus hadir di sini. Bukan ini. Iya betul. Gimana Bang Oto ngangkatnya? Tiada yang mustahil, tiada yang suka, bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Oke, akhirnya dulu kita mustahil. Tiada yang mustahil dan tiada yang suka bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di balik
ini semua karena kemurahan-Mu. Dengan apakah kami balas yang segala kebaikan Engkau berikan dalam kehidupan kami. Selain kami datang bersyukur, memuji, memuliakan Raja di atas segala raja. Karena Engkau yang memiliki kehidupan kami ini, Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan masih Kau berikan kami kesempatan Tuhan. Sampai saat ini Tuhan kami ada di rumah-Mu ini Tuhan. Bukan karena kekuatan kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semuanya oleh karena kasih anugerah-Mu Tuhan yang Kau limpahkan bagi kami. Terima kasih Bapa buat anugerah-Mu. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu Tuhan di setiap kehidupan kami, di setiap keluarga kami Tuhan. Sampai saat ini ada semuanya Tuhan Yesus. Dan jemaat-Mu juga Tuhan ada sampai saat ini Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah beribadah Tuhan, sudah memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan, dan kami sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, yang disampaikan hamba-Mu Tuhan, hamba-Mu pendeta Pak Poniman Tuhan. Kiranya hamba-Mu itu sembunyikan di balik salib-Mu Tuhan. Apapun Tuhan yang diupayakannya untuk keluarganya Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya pertolongan-Mu tepat pada waktunya, karena kami sudah melihat bukti kasih-Mu Tuhan. Sampai saat ini hamba-Mu Tuhan ada Tuhan karena anugerah-Mu Tuhan. Tetap pakailah Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, dimanapun dia melayani Tuhan, tetap urapan yang baru, hikmat yang baru Tuhan senantiasa Kau berikan bagi hamba-Mu ini Tuhan. Dan rencana pernikahan anaknya Ike Tuhan tanggal 31 Januari Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala sesuatunya Kau yang menyediakan Bapa, segala sesuatunya Kau mencukupkannya Tuhan, agar pernikahan kudus ini Tuhan boleh terjadi oleh anugerah dan kasih-Mu Tuhan. Pertemukan Tuhan kedua belah pihak keluarga Tuhan, baik dari keluarga Pak Poniman, baik daripada keluarga Amin Tuhan, agar ada kuasa Roh yang kudus Tuhan memimpin perkataan kebijakan yang datangnya daripada Tuhan. Firman yang sudah ditaburkan Pak Poniman pada kami pada saat ini Tuhan, biarlah Tuhan merema dalam kehidupan kami. Roh Kudus-Mu Tuhan yang memimpin kami Tuhan, agar kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan buat jemaat-jemaat yang hadir pada saat ini Tuhan. Engkau yang lebih tahu Tuhan kondisi mereka Tuhan, Engkau yang lebih tahu Tuhan apa dibutuhkan keluarganya Tuhan. Tapi kami sampai saat ini ada 2026, ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Tahun 2006 ini Tuhan, kami serahkan seluruh Tuhan keluarga jemaat-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun kehidupan jemaat kami Tuhan, kiranya Tuhan berikan solusi yang terbaik Bapa. Yang Kau ataupun penolong sejati Tuhan, yang sakit Kau sembuhkan Tuhan, yang lemah Kau kuatkan Tuhan, yang membutuhkan Tuhan anak Tuhan, bukalah rahim mereka Tuhan, agar mereka mendapatkan keturunan yang ilahi yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Yang membutuhkan jodoh Tuhan, berikan jodoh yang terbaik Tuhan. Yang membutuhkan pekerjaan Tuhan, berikan pekerjaan yang terbaik Tuhan, seturut dengan kehendak-Mu, agar jemaat kami Tuhan boleh bersyukur Tuhan dalam anugerah kasih-Mu Tuhan. Kami juga mendoakan Bapak Gembala kami dan Ibu Gembala kami yang ada di Gunung Kencana. Berkati hamba-Mu ini Tuhan, biarlah Tuhan pelayanannya di sana Tuhan sungguh-sungguh Tuhan berkenan di hadapan-Mu, dan jemaat di daerah yang boleh terberkati Tuhan. Dan pulangnya juga ke Depok ini Tuhan, boleh penyertaan-Mu sempurna Tuhan, bertemu dengan keluarga, bertemu dengan jemaat Tuhan, dengan penuh sukacita Tuhan, semuanya dalam pengendalian-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pelayan-Mu Tuhan, tim PW Tuhan, berkati mereka Tuhan. Semakin hari Tuhan apa mereka kerjakan Tuhan, Engkau buat berhasil Tuhan, agar mereka Tuhan persembahkan hidupnya Tuhan menjadi persembahan yang kudus dan berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan seluruh kegiatan kami sepekan ini Tuhan, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Selesai ibadah juga Tuhan, kami akan mengadakan pertemuan untuk membicarakan ibadah Paskah Tuhan. Biarlah Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang duduk diam bersama-sama kami nanti Tuhan, untuk bisa memutuskan yang terbaik Tuhan, apa yang akan kami berikan Tuhan di ibadah Paskah ini Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala pujian dan hormat dan kemuliaan hanya bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan. Silakan duduk Bapak Ibu. Ya. Kita diberkati Tuhan, amin. Amin ya. Terima kasih buat Pak Bong yang sudah memberkati jemaat Tuhan firman Tuhan. Diberkati terus Pak kesehatan, apapun yang direncanakan Tuhan akan membuat berhasil. Kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Hartono. Waktu kami persilakan.
Salam Bapak Ibu Saudara, terima kasih waktunya untuk saya kesaksian. Sebetulnya memang saya lagi merasakan tidak enak badan ya, karena kebawa istri saya sudah berapa hari kan sakit di pinggul bagian kiri. Dia kalau jalan gini, yang dikatakan apa? Sakit. Lalu duduk bangun bilang begitu sakit. Jadi saya bingung sekali ya. Pekerjaan istri saya lakukan semuanya. Iya. Cuma saya nggak bisa kan masak. Kalau masak nasi bisa, tapi yang lain nggak bisa. Jadi saya bilang udahlah nanti beli sayurnya kalau mau makan. Hari-harinya saya betul-betul capek ya, tapi saya nggak berbicara tentang keluhan. Saya anti banget mengeluh, karena kalau saya mengeluh, ya kasihan ya anak-anak saya. Jadi sampai saya itu kadang merasakan kepanjangan sakit saya itu kan sudah lama, karena ada penurunan fungsi ginjal. Jadi kadang saya bertahan kalau lagi terasa gitu. Kalau lagi ngedrop saya bertahan. Saya nggak bicara kepada siapapun, karena saya takut kalau saya berbicara masalah sakit saya, pasti akan terjadi sesuatu. Mereka semua juga akan takut. Makanya saya jagai, jangan sampai mengeluh. Nah ini lagu yang saya akan bawakan, tapi ini bahasa Jawa ya. Ojo sambat baik. Jadi jangan banyak mengeluh, karena kita tahu Tuhan itu sangat baik ya. Seperti apa yang tadi sudah difirmankan, Tuhan sangat baik. Tuhan sanggup menolong segalanya. Saya kira terus tolong musiknya ya, karena hari ini sudah mulai siang. Karena Gusti bakal ketemu dalane, bakal luwih indah cara lan waktu. Bersama baik pakai syukur, bakal ono dalam kanggo masalahmu. Ojo sambat baik ono Gusti Yesus, percaya karo Gusti indah ini. Barang Gusti bakal ketemu dalane, bakal luwih indah cara lan waktune. Gandeng Gusti bakal ketemu dalane, bukan badai Gusti bakal inggati. Ojo sambat baik Yesus, bakal ono dalam kanggo masalah. Nanti boleh ya kalau berdaya. Barang Gusti bakal ketemu dalane, gandeng Gusti bakal ketemu dalane, bakal nyampe hujan badai Gusti bakal inggati. Barang Gusti bakal ketemu dalane, bakal luwih indah cara waktune.
Hujan badai dirasakan kaliane, ojo sambat wae ana Gusti Yesus. Percaya Gusti ini, percaya Gusti ini, percaya Gusti ini. Amin. Suara saya. Puji Tuhan, tepuk tangan dong yang meriah buat Tuhan. Haleluya. Kalau yang saya dapatkan dari bahasanya itu udan badai Gusti ra bakal ninggale gitu ya. Jadi hujan badai, permasalahan apapun Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kita akan memberikan persembahan kepada petugas, dipersilakan. Tuhan, terima kasih kami akan memberikan persembahan. Biarlah persembahan yang kami berikan bisa berguna untuk gereja di tempat ini dan untuk pelayanan. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap memberi. Haleluya. Amin. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siang di bahu di atas dasar limbah. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siang di bahu di atas dasar limbah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengatur dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siang di bahu di atas dasar limbah. Katakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siang di bahu di atas dasar limbah, menjadi siang di bahu di atas dasar limbah. Terima kasih Bapak Ibu yang dikasihi. Terima kasih buat persembahannya. Kita akan mendengarkan pengumuman untuk sepekan. Kita tetap update untuk kegiatan kita seminggu ke depan dari Bapak Gembala Ibu Gembala kita yang sudah ada grup terbarunya. Mungkin Bapak Ibu yang belum masuk di grup yang terbaru mungkin bisa langsung kontak ke Pak Oto, karena untuk sementara Bapak Oto yang akan yang memegang admin WhatsApp kita yang grup yang terbaru. Terima kasih. Kita akan menutup ibadah kita pada siang hari ini. Bapak Ibu tambahan, setelah ibadah ini nanti panitia Natal yang kemarin akan rapat untuk mempersiapkan rapat di hari Paskah. Itu saja, terima kasih. Beri saya waktu sedikit. Agak sedih rasanya. Pertama, saya mohon maaf sebesar-besarnya, karena bagaimanapun juga GBS Limanap
keluarga saya. Dan di mimbar ini saya ingin beritahukan, tadi sudah didoakan sama Bung Hasan, pemberkatan nikah anak kami Abed Nego Giri Cahyo, Mas Abed, dengan Priscilla Dorcas Tabita Ike. Jadi saya sebagai orang tua dan mereka saat ini tidak bisa hadir karena BPN. Saya hanya bisa memberi tahukan, tidak mengundang. Karena keadaan di gereja sana kapasitasnya terbatas, itu alasannya. Kalaupun saya mengundang di sini perwakilan beberapa jemaat dan DNDI perwakilan, gak bisa saya undang. Kalaupun mereka di sini pasti semua. Bukan hanya saya, di pihak gereja GKP, mereka juga tidak mengundang. Karena ruangan yang ada yang kemarin BKSWK itu ruang tengahnya dikosongkan untuk altar. Jemaat di sana juga hari ini diumumkan tidak mengundang, tapi memberi tahukan, mohon dukungan doanya. Itu Bapak Ibu Saudara, supaya jangan ada persepsi, jangan ada nilai yang macam-macam. Mungkin saya juga gak enak kalau ada pertanyaan dari Bapak Ibu Saudara, kok saya tidak diundang? Kakak saya, sepupu, ponakan-ponakan banyak, tante, om, jumlahnya kalau dikumpulkan 100. Tidak satu pun saya ngasih tahu mereka. Tidak. Saya Jabodetabek, di Tegal ada, Cirebon ada, Semarang ada, tidak satu pun saya memberitakan. Enggak. Udah, karena ini grup keluarga saja itu 2 keluarga sudah penuh ruangan itu. Jadi yang diundang itu di gereja GKP hanya wilayahnya saja. Itu dasarnya Bapak Ibu Saudara. Bukan karena saya tidak mau mengundang atau Ika dan Abed tidak mau, keterbatasan tempat di sana. Nggak mungkin menampung. Jadi mohon dipahami, hanya perwakilan di sini. Kebetulan di sini juga ada beberapa keluarga yang di dalamnya bisa masuk, termasuk Bapak Gembala dan Ibu, Om Buyung dan Tante, ada Ibu Sol dan Bang Andi, itu masih keluarga kami. Jadi mohon maaf sekali lagi atas nama Abed dan Ike, saya menyampaikan ini dalam berat hati supaya nanti tidak ada pemikiran yang macam-macam. Tolong dimengerti dan dimaklumi, dan mohon maaf, Tuhan Yesus memberkati. Saya untuk bangkit berdiri, tak satu pujian. Kami berdiri menghadap hadirat-Mu, memohon berkat-Mu, lindungilah kami, sinari kami dengan wajah-Mu, kasih karunia-Mu setiap hari, damai-Mu selalu melindungi tubuh jiwa rohani sampai akhir hidup. Kiranya kasih setia-Mu, kemudahan-Mu atas kami. Kiranya berkat surgawi ke atas kami sampai selamanya. Pada akhirnya kami boleh bersyukur ibadah ini berjalan dengan baik. Para imam yang memimpin dari awal sampai akhirnya, Engkau berkati Tuhan. Semua tim PW, semua jemaat, itulah para imam yang Kau pilih Tuhan. Imamat Rajani, semua umat pilihan Allah. Terima kasih firman yang sudah Kau sampaikan. Biarlah kami boleh pulang nanti di rumah dengan membawa kabar baik, sukacita, damai sejahtera. Keluarga kami diberkati, anak cucu kami, siapa saja diberkati. Terima kasih Bapak Surgawi, dan sebentar kami akan terima berkat-Mu. Mari saudara, kita akan pulang.
Terimalah berkat dan kasih karunia dari cinta kasih Bapa Surgawi, dari kuat kuasa Putranya Tunggal yang menolong kita hari ini sampai kekal, dan Roh Kudus menyertai memberkati hari ini sampai kekal, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati, yang percaya boleh mengatakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.